Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh kita semua patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menuai Hasil yang Berharga. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala pengharapan dan sumber segala kesabaran, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang merindukan akan tuntunan-Mu. Saat ini kami berada dalam masa penantian, menanti hasil dari segala upaya, doa, dan harapan yang telah kami tabur. Terkadang penantian ini terasa begitu panjang, memicu kekhawatiran dan ketidaksabaran dalam diri kami. Tuhan, kami akui bahwa seringkali kami ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat, sesuai dengan waktu, dan sesuai dengan keinginan kami sendiri. Namun Engkau memiliki rancangan yang sempurna bagi hidup kami, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Bantulah kami untuk tetap tenang dan tetap percaya pada waktu-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani hidup ini tidak jarang kita menemukan bahwa diri kita seolah-olah berada di suatu persimpangan jalan, di mana kesabaran kita kemudian diuji dan iman kita menghadapi tantangan. Kita menanti-nanti hasil dari doa-doa kita, dari usaha-usaha yang telah kita curahkan, atau dari janji-janji yang kita yakini akan digenapi. Namun di tengah penantian ini, seringkali kita lupa bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa bekerja. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat secara kasat mata bagaimana Tuhan sedang bekerja bagi diri kita. Renungan ini berjudul Menanti Hasil yang Berharga, mengajak kita untuk menyelami makna mendalam dari kesabaran yang berlandaskan akan iman kita. Kita akan merenungkan bagaimana Allah dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas seringkali memakai tanah kesabaran sebagai suatu lahan untuk menumbuhkan benih-benih iman, benih-benih harapan, dan juga ketaatan dalam diri kita. Ini adalah suatu perjalanan spiritual di mana kita diajak untuk mempercayai waktu Tuhan yang sempurna. Bahkan ketika hati kita menjadi gelisah dan ingin segera melihat hasilnya, hasil dari doa-doa kita, hasil dari ketekunan, kesetiaan kita, hasil dari harapan-harapan kita. Semoga renungan ini menjadi suatu oase bagi suatu jiwa yang haus menanti, mengingat akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, serta menjadi pemicu akan semangat untuk terus bertahan dalam suatu kesabaran, karena kita tahu di balik setiap penantian yang tulus, ada hasil yang berharga yang telah dipersiapkan oleh tangan Tuhan yang perkasa. Mari kita bersama-sama belajar dari hikmat Tuhan yang terkandung dalam suatu proses menabur dan proses menunggu untuk kapan waktunya kita bisa menuai dari hasil apa yang kita tabur. Dan kita akan menemukan suatu kekuatan untuk tetap beriman dan tetap berharap di tengah segala tantangan hidup yang tidak mudah. Mari kita baca firman Tuhan pada
Yakobus pasal 5 ayat 7 bagian B. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan sikap sabar, sebuah sikap yang seringkali sulit kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini yang semuanya serba cepat. Melalui perumpamaan seorang petani, Rasul Yakobus ingin kita memahami bahwa kesabaran bukanlah sekedar menunggu dengan diam saja atau menunggu dalam pasif secara pasif, melainkan sebuah tindakan yang aktif yang melibatkan harapan kita, iman kita, dan ketekunan kita dalam berdoa dan terus berharap pada Tuhan. Mari kita perdalam pengetahuan kita tentang ayat ini, terutama tentang kesabaran sebagai tanda iman kita yang semakin bertumbuh. Yang pertama, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Frasa ini berbicara tentang menantikan hasil yang berharga. Petani menantikan hasil panen yang terbaik, yang berharga bagi dia. Demikian pula kita sebagai orang percaya, kita ini menantikan janji-janji Tuhan yang akan digenapi terjadi dalam hidup kita. Seorang petani itu tidak hanya sekedar menabur benih, tetapi dia juga menanamkan akan adanya harapan bahwa suatu saat akan panen yang melimpah. Begitu pula dengan kita. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini sedang menabur benih iman dan juga kasih dalam hati. Pertumbuhan tanaman membutuhkan waktu, begitu juga dengan pertumbuhan rohani kita. Ada kalanya kita merasa sabar kita ini seolah-olah sudah tinggal sedikit dan mau habis. Namun petani mengajarkan kita untuk terus menanti dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran. Hasil panen itu sangat bergantung pada cuaca, pada kondisi tanah, dan berbagai faktor alam lainnya yang di luar kendali seorang petani. Demikian pula dengan hidup kita. Seringkali kita berada di luar kendali kita. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Karena kita memang orang yang lemah. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sama seperti petani, kita juga perlu bersabar. Menanti janji-janji Tuhan digenapi, terjadi dalam hidup kita. Kadangkala penantian ini terasa begitu lama. Penantian ini terasa begitu melelahkan. Namun kita tetap harus percaya bahwa pada waktu yang tepat Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Selama menunggu, kita diajak untuk terus bertumbuh dalam iman, terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan yang dinantikan petani adalah simbol berkat, simbol pertolongan dari Tuhan. Kita pun seringkali menantikan hujan berkat dalam berbagai situasi hidup kita. Dalam pertanian, hujan adalah anugerah yang sangat dinantikan. Tanpa hujan, tanaman akan layu dan akhirnya akan mati. Demikian pula dalam kehidupan spiritual kita sekarang ini. Kita sangat membutuhkan hujan berkat dari Tuhan. Hujan ini merepresentasikan akan kehadiran dari Roh Kudus.
sama seperti hujan yang menyirami tanah, maka Roh Kudus menyirami tanah hati kita, memperbarui dan menghidupkan kembali iman kita untuk terus bertumbuh. Hujan juga melambangkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibarat hujan yang turun dari langit, menyuburkan jiwa kita, memberikan petunjuk bagi hidup kita. Hujan juga merupakan akan gambaran dari kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita. Kasih karunia Tuhan adalah seperti hujan yang turun tanpa mengenal lelah, mencukupi segala kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanti dengan sabar itu adalah kunci kehidupan kita untuk dapat menikmati buah dari benih-benih yang sudah kita tabur. Firman Tuhan dalam renungan ini menekankan pentingnya kesabaran dalam menanti hujan berkat turun terjadi dalam hidup kita. Seringkali ketika menunggu, kita menjadi gelisah, kita menjadi tidak sabar ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan hidup. Dan itu terjadi pada banyak kehidupan anak-anak Tuhan. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk bersabar dan terus berharap hanya pada Tuhan. Mengapa kita harus bersabar? Yang pertama, kesabaran adalah tanda iman. Ketika kita sabar, kita menunjukkan bahwa kita percaya pada janji Tuhan dan kita yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Yang kedua, kesabaran memperkuat iman. Dalam proses penantian inilah iman kita semakin diperkuat. Iman kita semakin bertumbuh. Kita belajar lebih mengandalkan Tuhan dan semakin mengenal karakter Tuhan. Yang ketiga, kesabaran membawa kedewasaan. Kesabaran membantu kita untuk bertumbuh secara rohani menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita bisa sabar, kita pasti akan menerima buah hujan berkat. Ketika hujan berkat akhirnya turun, kita harus siap untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Ini berarti kita harus bersyukur, ucapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Ia berikan kepada kita. Bagikan berkat yang kita terima kepada sesama kita. Gunakan berkat tersebut untuk bertumbuh dalam iman dan dalam pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan Allah Bapa kita. Saudaraku, menantikan hujan berkat adalah bagian penting dari perjalanan iman kita. Dengan bersabar, dengan beriman, dengan terus berharap hanya pada Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah terjadi dalam hidup kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan hati yang merenung, terinspirasi oleh firman-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, kami melihat bagaimana seorang petani mengajarkan kami tentang kesabaran dan juga tentang harapan. Ia telah menabur benih dengan kerja keras dan kini petani itu menanti. Ia tidak buru-buru. Ia tidak putus asa ketika awan belum juga mendatangkan hujan. Petani itu tahu bahwa ada waktu untuk segala sesuatu dan hujan akan turun pada musimnya, membawa kehidupan bagi benih yang telah dia tanam. Bapa, seringkali kami begitu tidak sabar dalam hidup ini di zaman sekarang ini. Kami ingin melihat hasil instan dari setiap usaha, dari setiap doa, dan dari setiap penantian kami. Kami mudah menyerah.
ketika tantangan datang, atau ketika jawaban atas doa-doa kami terasa begitu lambat. Kami lupa bahwa Engkau, Sang Pencipta, bekerja sesuai dengan waktu Engkau yang sempurna, bukan dalam waktu kami yang penuh dengan keterbatasan. Ajarilah kami untuk memiliki suatu kesabaran seorang petani, ya Tuhan. Bantulah kami untuk tetap bertekun dalam iman, meskipun kami belum melihat hasil yang kami harapkan. Mampukan kami untuk percaya bahwa setiap benih kebaikan yang kami tabur, setiap doa yang kami panjatkan, tidak akan sia-sia di hadapan Engkau. Biarkan kami menantikan hujan musim gugur dan hujan musim semi dalam hidup kami, yaitu berkat, pimpinan, dan jawaban Engkau dengan hati yang penuh keyakinan. Beri kami kekuatan untuk tidak goyah, untuk tetap berakar dengan kuat dalam kebenaran firman-Mu, untuk terus berharap hanya pada kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.